harus kita akui bahwa dukungan masyarakat Kota Ambon terhadap timnas Belanda itu sangat besar sekali. Pemain timnas Belanda ada yang berdarah Maluku, dan pemain naturalisasi Indonesia asal Belanda rata-rata keturunan Maluku juga. Saya sebenarnya pendukung timnas Inggris. Nah, kalau saya, Belanda harus menang supaya Ambon tetap terekspos. ya, betul seperti itu. Rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Sekarang di sebelah saya sudah hadir. Ini jauh-jauh datang nih dari Ambon. Wali Kota Ambon, Pak Bodewin M. Watimena. Ya. Pak Wali Kota, terima kasih sudah hadir di sini. Siap, Ismoko. Ini sebenarnya kita culik nih Pak Wali Kota. Iya. Sebenarnya dia lagi transit di Jakarta. Iya. Mau ke Medan. Ke Medan. Ada acara apa Pak Wali namanya? Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Apeksi ya. Ini kita culik sebenarnya. Saya mau ngobrol-ngobrol soal bola. Soal Piala Dunia kemarin, soalnya belum lama Duta Besar Belanda Betul. datang langsung ke Ambon, minta untuk gelar nonton bareng Nonton bareng. saat Belanda lawan Swedia. Iya. Itu Belanda lagi brutal itu. Iya. 5-1 kalau nggak salah ya, 5-1 kalau nggak salah. Iya. Pak Wali, kita kan tahu Ambon, Maluku punya kedekatan emosional ya dengan Belanda lah ya. Apalagi ini pertandingan Piala Dunia yang kita tahu Belanda itu salah satu penyumbang pemain dunia terbesar lah. Iya. Cerita sedikit soal timnas Belanda nih, gimana Pak Wali? Iya, jadi memang harus kita akui bahwa dukungan masyarakat Kota Ambon terhadap timnas Belanda itu sangat besar sekali. Benar-benar besar ya. Kalau kita mau mencoba untuk menilai, ya, pendukung Belanda itu mayoritas di Kota Ambon. Baru diikuti Brasil, Argentina, yang lain-lain lah. Tapi Belanda paling banyak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya selain tadi ada sejarah hubungan antara Maluku dengan Belanda, karena memang warga keturunan Maluku, diaspora di Belanda cukup banyak. Oh iya, diaspora. Cukup banyak. Lalu kemudian yang kedua bahwa pemain timnas Belanda ada yang berdarah Maluku. Timnas yang sekarang nih ya? Ada. Yang 2026? Ya, bahkan sebelum-sebelumnya juga ada. Dan pemain naturalisasi Indonesia asal Belanda rata-rata keturunan Maluku juga. Jadi saya rasa tidak salah juga kalau warga Kota Ambon kemudian memilih mendukung Belanda. Sebagai jagoan ya? Ya, sebagai jagoan. Jadi ada, koreksi kalau salah Pak Wali, ada di timnas Belanda yang sekarang ini ada Tijani Raiders. Ada satu lagi, ada dua Pak ya? Atau satu itu kalau ya? Sekarang satu. Sekarang itu satu ya? Oh ini dari Suriname sih, yang Virgil van Dijk dari Suriname. Ya. Tijani ini kakak atau adiknya Eliano ya? Eliano Raiders di timnas kita. Iya, betul. Jadi memang ibunya lah Katumpesi. Oh, oke. Orang Ambon. Orang Ambon asli ya. Pak, cerita sedikit dong Pak, kalau kita mungkin penonton perlu sedikit highlight. Iya. Hubungan emosionalnya apa sih Maluku dengan Belanda nih Pak? Iya, kan pasca kita nonton bareng itu ada muncul permintaan maaf dari pemerintah Belanda kepada warga Maluku. Oh yang kemarin itu? Iya itu. Oh ada ya? Jadi itu kan dulu ada tentara ex-Knil itu yang dibawa ke sana. Itu semua rata-rata orang Maluku. Orang Maluku. Jadi akhirnya mereka tinggal di sana, beranak cucu di sana, tetapi mereka tidak lupa dengan tanah kelahiran mereka. Tanah leluhur lah ya. Nah kita biasa setiap tahun itu di bulan September, Oktober itu banyak sekali kunjungan dari warga Belanda ke Ambon. Bulan September, Oktober. Itu dalam rangka apa Bapak? Nah itu karena hubungan kekeluargaan mereka. Jadi biasa mereka bilang musim vakansi, libur itu. Oh pas liburan. Mereka datang semua, tapi nggak tinggal di hotel, di rumah-rumah keluarga mereka. Oh jadi masih ada garis keturunannya ada? Iya, masih ada sampai hari ini. Meski sudah generasi kesekian di sananya Pak ya? Baru 3 generasi. Oh belum lama ya, memang Belum kalau lama. lihat dari Sejarah tahun 50-an sebenarnya ya. Iya. Ex-Knil ada sekitar 5.000, lebih ribuan lah berangkat ke sana. Paling banyak memang dari Maluku Ambon. Betul. Sambutan kemarin Pak, itu kan kemarin kita lihat ada nonton bareng ya, Dubes Belanda. Jadi
itu Pak Dubes itu minta sendiri di sana atau memang diundang Pemkot? Jadi kira-kira sebulan sebelumnya beliau berkunjung ke Ambon, ketemu dengan saya. Ketemu, kita cerita soal hubungan kerjasama. Tetapi terakhir topiknya bola. Bola. Nah, beliau cerita bahwa di Belanda banyak video-video yang viral, media-media massa yang menulis tentang euforia kemenangan Belanda di Kota Ambon. Di Kota Ambon. Ya, dukungan pada saat baik Piala Dunia sebelumnya maupun Euro kemarin. Jadi begitu fanatik warga Ambon terhadap Belanda ya. Nah, langsung beliau bilang, bisakah saya nonton bareng di sini? Sampai ke telinga dia tuh ya? Iya. Nah, saya bilang bisa Pak Dubes. Yang penting Pak Dubes datang, saya bikin nobar. Oh. Nah, kita cari yang agak berimbang lah. Akhirnya kita putuskan Belanda Swedia. Oh, Belanda Swedia. Belanda Swedia. Itu enak nonton tuh. Golnya banyak ya? Banyak. Golnya banyak. Kalau gol banyak enak tuh 5-1. Bahkan beliau waktu kita nobar, saya tanya, Pak Dubes, kira-kira berapa nih Belanda menang? Beliau bilang, wah, tebak skor. saya nggak berani juga, Swedia kuat. Oh, beliau malah prediksi kalau nggak draw 1-0. Wah, kurang pede dia. Padahal disapu bersih. Sapu bersih. Nah itu jadi beliau ingin turut merasakan atmosfernya. Nah ya syukurlah malam itu kita nobar ya 11.000 orang nonton. Iya, gitu. Saya lihat videonya ramai betul. Penuh. Belanda pindah ke sana semua. Benar-benar penuh di jalanan orang. Ya, pawai. Belanda menang, warga Ambon pawai. Saya sama beliau ikut konvoy juga. Ikut konvoy Pak? Iya. Tapi aman ya? Aman, semua aman. Setiap hari ya pasti ada konvoy di Ambon. Oh iya. tapi kalau kita lihat ada timnas kan Tijani Renders ya. Iya. Renders. Ada pernah ketemu ibunya tinggal di mana Pak Wali? Ibunya Pak? Oh, ibunya kan di sana. Di sana ya, tapi keluarganya di Ambon, di Desa Latuhalat namanya. Latuhalat. Ada pernah ketemu keluarganya Renders di Ambon berarti Pak Wali? Oh, ketemu dong, karena saya kan kalau kampanye ke sana semua tuh. Pendukung saya semua tuh di sana. Oh gitu ya. Kayak apa sih Pak keluarganya sudah berapa kali dikunjungi sama Tijani? Kalau Eliano kan udah pernah. Sudah kan ya? Iya. Kalau Tijani kayaknya belum pernah kayaknya. Nanti kita minta keluarganya datangkan dia ke Ambon lah. Wah itu top itu. Wah itu top itu. Tijani Render datang. Ambon itu luar biasa loh. Yang dari Jakarta fansnya bisa datang juga ke sana nanti. Ya nanti kita ngomong sama Dubes kan, pasti bisa lah. Pasti bisa ya. Tapi euforia warga Ambon tuh terhadap timnas Belanda tuh luar biasa kalau kita lihat ya. Kedekatan emosional dan lain-lain sampai begitu fanatik ya. Iya. Dari Pemprov atau dari Kemendagri ada atensi khusus nggak soal? Sebenarnya kita sudah melakukan sebuah kegiatan besar sebelum itu. Jadi besoknya mau pembukaan Piala Dunia, kami lakukan sebuah kegiatan jalan santai yang kita beri nama apa ya, Amboina Color Fun Walk ya. Itu awalnya itu rangkaian HUT Kota Ambon yang kita bikin untuk jalan santai, tapi kemudian saya berpikir untuk menggabungkan dengan seluruh perwakilan supporter. Oh, komunitas. Timnas. Nah, komunitas. Jadi akhirnya kita putuskan untuk menggunakan jersey masing-masing timnas yang kita dukung. Nah, itu cukup, itu ribuan orang. Lalu seminggu kemudian Pak Mendagri menganjurkan kepada seluruh Pemda untuk kalau bisa bikin nonton bareng dengan masyarakat. Oh, jadi arahan Pak Tito ini Pemda-Pemda gelar nobar justru? Iya, gelar nobar. Tujuannya apa, Pak? Ya, sebenarnya kan kalau kita bikin nobar turut memicu perekonomian. Ekonomi UMKM ada di situ. Ini betul sih, setuju. Nah, kita nobar kemarin itu kan UMKM luar biasa. Pertama, UMKM penjual jersey. Itu kami waktu itu saya perkirakan sekitar ya 10 ribuan yang belanja. Kalau 300.000, 100.000 kan sudah. Oh 3M itu ya? Iya, uang yang berputar itu. Wah, itu kan saya wajibkan ASN semua, ASN kami 7 ribuan lebih. 7 ribu ya, beli. Tambah keluarganya. Yes. 4 lah, satu ASN 4 ya, lah. 4, nah coba. Jadi paling tidak dia bisa di tengah-tengah situasi ekonomi yang ya dalam tanda petik agak lesu begini, menantang.
kita bisa memberikan stimulan kepada pelaku-pelaku UMKM. Dan itu berdampak, Pak. Berdampak, Pak. Berdampak karena Dirasakan betul, Pak. mereka sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon yang sudah melakukan kegiatan itu sehingga jualan mereka laris manis. Oh, ini apa namanya, domino efeknya cukup. Ya, itu. Jadi saya waktu itu mempertimbangkan paling tidak ada 2 hal yang kita ingin capai di sana. Satu, semakin banyak kita berkumpul, kita bisa membangun kohesi sosial antar masyarakat Kota Ambon. Satu yang kita dapatkan di situ, aspek sosialnya. Tapi aspek ekonominya, yang itu tadi. Dengan semakin banyak orang berbelanja jersey, maka UMKM bisa tumbuh. Ekonomi bergeliat. Itu baru yang kelihatan aja baru jersey kelihatan. Ya. Belum di kafe, nongkrong, ya. Jajan gitu. Hampir semua kan lakukan nobar. Iya, iya. Nah gitu. Ya kuliner semua. Tapi Pak Wali, itu sekalian mau tanya soal UMKM. Bagaimana concern Pak Wali soal terkait UMKM di Ambon ini? Apa ininya, fokusnya? Jadi saya punya 17 program prioritas. Salah satunya UMKM. Kami di Kota Ambon kan kota yang di sebuah pulau saja. Ya, dari aspek sumber daya alam kami terbatas. Nah karena itu Kota Ambon dia bisa tumbuh hidup sampai saat ini bertumpu pada sektor jasa, perdagangan dan pariwisata. Jasa ya, pariwisata. Iya. Industri nggak ada. Nah karena itu fokus kita adalah UMKM. UMKM ini menjadi tumpuan utama kita dalam membangun perekonomian Kota Ambon. Nah, karena itu yang kami lakukan adalah membangun ekosistem ekonomi kreatif di beberapa lokasi karena kami juga harus mendukung branding Kota Ambon, Ambon City of Music. Iya, itu tuh saya mau tanya tuh. Kan itu dapat gelar dari UNESCO ya, City of Music. Itu tahun berapa Pak Wali? Tahun 2019. Jadi kalau bukan orang Ambon suaranya nggak mungkin. Nah, itu gimana cerita Pak? Gelar sedikit cerita soal gelar dari apa namanya, penghargaan ya dari UNESCO ya. Dari UNESCO. Jadi memang mereka datang meneliti kelayakan Kota Ambon untuk menjadi kota musik dunia. Nah, salah satu yang mereka simpulkan bahwa memang orang Ambon terlahir dengan DNA bermusik. Itu Pak ya. Kalau kami di Ambon ini kan menarik ini. 10 orang ada 10 bisa nyanyi, Pak. 10 orang 13 bisa nyanyi. Ya, maksudnya ya itu bakat yang terbawa dari genetik ya. Iya, genetik. Nggak, bukan lewat latihan. Iya. Ya itu memang sudah begitu. Iya. Nah, kita kan bukan sekedar mendapatkan pengakuan, branding yang diberikan, tapi mesti kita lakukan sesuatu. Nah, sampai dengan hari ini memang yang sudah kita lakukan lebih banyak soal menyiapkan sumber daya manusia. Kami punya kurikulum musik di sekolah. Oh, ada kurikulum musik kurikulum musik. Jadi di setiap tingkatan SD, SMP, SMA ada. Jadi di situ anak-anak masih kelas 3 SD sudah bisa bermain alat musik. Wah, luar biasa. Sudah bisa bernyanyi. Di setiap sudut itu. Sudah bisa mengiringi orang bernyanyi. Nah, itu kita fokus ke sana. Jadi memang di-maintain. Iya. Itunya apa ya? Penghargaan itu. Betul. Yang kita inginkan adalah 10-20 tahun ke depan muncullah brewery Pesolima baru, Glenn Fredly, ya, pemain-pemain band Barcivan Hotel dan lain-lain. Pokoknya gitaris-gitaris hebat dari Ambon. Iya. Itu sementara kita siapkan hari ini. Saya ngefans sama Berry Likumahua. Iya, Berry. Jago dia main bass. Betul. Nah, dia seperti itu. Jadi ekosistem ekonomi kreatif yang saya maksudkan adalah sebagian besar sektor industri kreatif itu kita hidupkan di satu lokasi. Musiknya ada situ, UMKM-nya ada situ. Oh, jadi ada lokasi khusus seperti di sebelah itu. mana ya Kota Ambon Pak? Di beberapa lokasi ada, sudah kita bikin. Ya, ada di ketika disebut sana kan kelurahan atau Wailela. Kemudian ada juga di Wainitu. Wai ini kan air, sungai. Iya, betul. Jadi disebut seperti itu. Kemudian air Salobar. Terus sudah mulai membangun itu. Kita berikan tempat usaha bagi mereka, berikan modal usaha, lalu memfasilitasi. Jadi semua
sampai mereka bertumbuh difasilitasi oleh pemerintah kota. Wah, luar biasa. Dari mulai pengurusan NIB-nya sampai izin halalnya semua kami fasilitasi. Jadi dipermudah justru Dipermudah. ya. Dan pertumbuhan UMKM di Kota Ambon luar biasa, Pak. Gimana tuh Pak? Pertumbuhannya gimana? Trennya? Kita di tahun 2025 kemarin sekitar 1.500 yang baru. Baru ya, baru tumbuh. Baru muncul. Berusaha, baru bikin Itu bisnis. besar, itu banyak loh. Banyak loh Pak. Untuk kota seperti Ambon kan seperti. Jadi UMKM itu salah satu tumpuan utama. Tumpuan ya. utama. Kemudian ada ekonomi kreatif. Ya. Kita lihat ada nyanyi, ada bola. Ya. Kalau pembinaan bola gimana Pak di sana Pak? Kita balik lagi ke bola. Bola ada dulu, kita kan ada punya PSA Ambon. Oh iya betul. Tapi hari ini kemarin ada yang ikut Liga 3. Tapi sekarang kayaknya nggak ada. Tapi bagusnya pentas dunia Pak. Iya. Begitu. Saya sebenarnya pendukung timnas Inggris. Waduh, itu beda sih. Saya Inggris. Ini luar biasa. Saya Inggris. Makanya waktu nobar tuh. flyer-flyer yang kita bikin untuk nobar itu dubesnya pakai baju Belanda, wakil wali kotanya Belanda, saya Inggris. Tapi yang kita mau tonjolkan di situ adalah silakan kita berbeda dalam mendukung. Tapi berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Nah, kalau saya Belanda harus menang supaya Ambon tetap terekspos. Ya, betul seperti itu. Tapi kenapa Inggris Pak Wali? Ya dari dulu. Dari dulu. Siapa? Saya siapa klub? Klubnya Manchester United. Wah, MU nih, glory. Klubnya MU jadi negaranya Inggris. Negara Inggris. Pernah ke sana ke Manchester? Belum. Ini kita kalau lihat Belanda kan memang terakhir setelah Swedia tuh Tunisia kalau nggak salah ya. Iya. Tunisia itu 2-0 ya, 2-0. Iya. Kita lihat memang pemain Belanda ini ngeri-ngeri sebenarnya Pak. 3 ya? 3-1 kalau nggak salah ya. 3-1 ya. 3-1. Tapi kalau kita lihat sejarahnya nih, 3 kali runner up. Belanda 3 kali masuk final. Iya. Tapi nggak pernah juara Piala Dunia. Iya. Pernah ngobrol Pak Dubes Belanda gimana? Iya, saya tanya beliau bilang ya mungkin waktunya saja yang belum tepat. Nah, beliau bilang tahun ini waktunya nih. Apalagi ditambah dengan itu prediksi ekonomi Jerman itu. Iya, saya juga lihat ada itu, ada Belanda masuk. Nasibnya nggak berbeda dengan Inggris sebenarnya. Inggris 2 Piala Eropa terakhir kan masuk final dia. Tapi kalah dari Italia, kalah dari Spanyol. Inggris juga belum pernah juara Piala Eropa loh. Piala Dunia sudah. Terbalik dengan Belanda. Eropa sudah, dunia belum. Ya kita lihat memang beberapa kali tiga Piala Dunia terakhir yang lawan Spanyol kan. Betul. Saya juga nonton tuh yang gol satu-satunya dari Iya. Iniesta kalau nggak salah. Iya, betul. Iniesta itu. Di situ masih ada Van Persie. Betul. Robben ada di situ. Iya. Itu lagi bagus-bagus. Sebenarnya bagus-bagus ya tim Belanda itu. Ya kalau tim sekarang Van Bronckhorst ada. Oh iya, Van Bronckhorst ada. Van Bronckhorst asli Ambon ya. Pak, cerita soal Van Bronckhorst nih Pak, boleh Pak? Ada garis keturunannya atau gimana keluarganya di? Boleh kan udah pernah ke Ambon kan? Sudah pernah ke Ambon Pak ya? Oh. Ada Simon Tahamata, ada beberapa yang sudah ke Ambon. Itu juga pemain senior timnas Belanda itu. Iya. Simon Tahamata Pak ya? Iya. Kalau Giovanni ya jelas-jelas disampaikan saya orang Maluku. Oh. Nah, gitu. Dia bilang orang Maluku. Iya. Itu Van Bronckhorst tuh legend itu Pak. Iya, Van Bronckhorst. Barcelona juga kan. Iya, pemain Barca. Keluarganya masih ada di sini berarti? Ada di. Marganya apa berarti Pak? Sama Bronckhorst? Iya. Kami di sana ada Van Bronckhorst macam-macam marganya kan. Oh iya Pak ya. Marga. Jadi Van Bronckhorst itu ada di nama Belanda atau nama Belanda? Oh, nama Belanda. Kalau di Ambon namanya keluarganya Pak? Keluarga ibunya saya nggak hafal ibunya. Tapi masih rata-rata kan setelah mereka ke sana keturunan mereka kan nikah banyak dengan orang Belanda tuh. Jadi kita bicara soal berdarah kan dari ibu atau dari bapak. Dari bapak. Nah, iya, gitu. iya betul. Tapi memang kalau kita lihat keturunan Maluku di Belanda itu akhirnya cukup disegani. Ada satu kan wali kota. Wali Di kota Kapelle. Oh, dari turunan sini juga.
Mustamu marganya. Mustamu, oh iya Mustamu. Mustamu. Saya punya tetangga Pak dulu namanya, namanya Fran Mustamu. Iya. Tetangga saya dulu ada. Iya. Pak, kalau di Ambon sendiri kalau kita lihat kan tadi ekonomi bergerak, Iya. nobar. Pasti di Belanda nih memang prediksi banyak pengamat bisa masuk lah. Bisa. Final bahkan bisa masuk Iya. final. Meski kita lihat Argentina juga pesta gol terus, Portugal juga ya. Tapi Belanda minimal sih 4 besar masuk ya Pak ya. Iya. Ini berarti nobar akan terus panjang nih Pak. Enggak. Gimana? Saya sebenarnya nobar itu saya bikin kalau timnas Indonesia. Karena memang nobar yang lain berisiko kita. Berisiko maksudnya begini. Kalau misalnya Belanda ketemu Argentina, sekuat apapun kita jaga pasti ada masalah. Oh iya Pak. Iya. Kan kalau pasti satu menang, satu kalah. Udah gitu pendukungnya sama-sama besar. Iya. Nah kalau kemarin karena Dubes hadir, saya bikin nobar. Oh. Nah, terus banyak yang bilang kenapa hanya Belanda? Saya bilang ya datangkan Dubes kalian juga. Kalau datang Dubes Argentina, saya bikin nobar. Kita bikin event. Nah gitu. Iya. Tapi kalau timnas pasti saya bikin nobar di Ambon. Oh. Timnas. Tapi nanti besok Belanda main lagi belum tentu. Belum tentu. Pemkot bikin. Nanti kita lihat final mungkin baru kita bikin nobar sekalian aja pas final aja. Oh sekalian pas final Iya. ya. Jadi Pak Dubes diundang lagi dong berarti. Kalau Belanda masuk. Kalau kan. Belanda masuk. Tapi memang tapi nobar di mana-mana. Iya, memang ada yang. Tapi kalau kita bikin dalam jumlah yang skala yang besar kan berisiko keamanan juga. Betul. Kemarin cukup besar juga kayak gitu ya. Iya. Konvoy segala macam ya. Kalau konvoy setiap hari. Kemarin kita sebagian hampir terlambat ke bandara karena macet. Terhalang konvoy. Konvoy setiap hari itu maksudnya gimana Pak? Jadi kan setiap hari timnas ada main nih. Kalau Argentina menang, Argentina yang konvoy. Jerman. Jadi kota Ambon ini rame juga. Iya. Setiap hari Setiap hari. Jadi tim-tim besar itu Tim-tim pendukungnya juga besar-besar di sana. Banyak. Jepang juga banyak. Oh Jepang juga banyak. Pasti ada konvoy lah. Tapi kalau Belanda memang bawalah terlalu. Belanda lebih juara, maksudnya lebih banyak pendukungnya di sana Pak ya. Pak ini kan kalau kita nobar kan ekonomi bergerak, UMKM bergerak gitu ya. Kegiatan-kegiatan lain dari Pemkot apa yang mendorong ekonomi lokal bergerak dan program-program lain lah Pak Wali lagi fokus di apa sekarang? Sebenarnya itu tadi soal UMKM. Kami sekarang sebenarnya lagi fokus untuk soal sampah. Sampah, kenapa dengan sampah di Ambon Pak? Sebenarnya kami tidak dalam masalah yang serius seperti daerah lain, tapi upaya kita untuk buat Ambon semakin bersih itu yang memang sementara kita fokus ke sana. Sana ya. Iya. Tapi UMKM semua jalan, kita memfasilitasi investor jalan. Kita berusaha memberikan karpet merah untuk semua orang yang mau berusaha di Kota Ambon. Jadi orang lebih mudah lebih mudah. Bisnis berusaha. Dan pemerintah Kota Ambon sendiri berupaya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, sehingga dia menjamin investor untuk percaya. Kalau program-program Pemkot yang beririsan dengan fokus pemerintah pusat gimana Pak? Ada sekolah rakyat, MBG. Ya semua berjalan. Semua berjalan. Cuman sekolah rakyat aja yang kita belum punya sampai hari ini karena soal lahan, ketersediaan lahan. Kalau di kota kan kecil, padat. Penduduk berapa ya di sana Pak? Kami 300.000 lebih. 300.000. Ya untuk kota. Cukup padat. Ya padat. Ya. MBG di sana baik-baik aja Pak? MBG semua jalan. Kami termasuk yang sudah SPPG-nya sudah tersedia semua. Jadi sudah terpenuhi titik-titiknya. Sudah terpenuhi titiknya semua. Jadi aman ya. Iya. Bapak ngomong punya dapur kan nih Pak? Enggak. Kemarin saya ditawarin 2, saya nggak mau. Ngapain cari susah, Pak? Saya menolak, saya nggak mau. Ya. Kan di Pemda siapkan lahan. Tapi saya nggak mau. Saya bilang ya udah, yang lain aja deh.
kita fokus kerja untuk masyarakat, ngapain lagi sibuk dengan itu. Betul, betul. Itu udah paling benar Pak Wali. Iya. Pak, saya kalau lihat profil Bapak kan, Bapak tidak berpartai nih Pak ya. Iya. Bukan politisi ya. Tapi didukung penuh parpol Iya. di wilayah Ambon khususnya untuk maju sebagai wali kota kemarin. Ini kan baru 2025 Pak ya sebenarnya ya. Pemilu 2024. Ya mirip-mirip Pak Ridwan Kamil Pak ya. Iya. Jadi nggak berpartai tapi dukungan parpol tuh begitu kuat. Bapak cukup populer kayak di Ambon Pak. Lumayan. Cukup populer. Gimana Pak? Bapak bisa merangkul warga Ambon terus akhirnya ikut Bapak padahal Bapak bukan orang partai politik. Gimana, sebenarnya Pak? Momentumnya pada saat saya menjadi penjabat wali kota. Oh sebelum ini persis. Ya. Jadi 2022 sampai 2024 saya jadi PJ wali kota. Oh, Mei 2022 sampai Mei 2024, 2 tahun full. 2 tahun persis itu ya. Iya. Nah, di situ saya kebetulan asli Ambon. Oke. Nah, saya menganggap bahwa ini kesempatan saya untuk ya bekerja bagi kota saya sendiri. Karena memang selama ini wali kotanya bukan dari luar Pulau Ambon. Oh, dari luar Pulau Ambon. Nah, jadi saya berusaha untuk bekerja sebaik mungkin waktu jadi PJ wali kota. Nah, mungkin dengan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat, selalu mendengar aspirasi masyarakat, lalu elektabilitasnya tinggi. Waktu disurvei tinggi sekali. Tinggi sekali, Pak? Iya. Kemarin itu berapa persen menang, Pak? Kalau menang, saya hanya 40 lebih. Hampir setengahnya ya. Iya. Kalau survei itu berapa persen, Pak? Waktu survei sebelum. Saya survei di awal Indobarometer, Bangkodari itu saya 60. 60 ya? Iya. Wah. 60 yang lain 8-9. Oh, jauh sekali. Iya. Nah, GP jauh sekali. Iya. Satu digit. Tapi memang waktu itu saya memilih untuk berpolitik bersih. Jadi nggak pakai sembako, nggak pakai duit. Oke. Nah, itu saya sampaikan di dalam kampanye semua titik. Disampaikan. Tidak akan membagi-bagikan uang dan sembako. Ya turun dikit, turun. Lumayan kan. Iya. Tapi memang tetap menang kan. Iya. Seperti hubungan dengan legislatif gimana Pak? Kan Bapak ini bukan orang partai. Bagaimana pengawasan legislatif terhadap Pak Wali sendiri? Cukup kencang kah? Banyak diganggu programnya atau sebaliknya? Datar-datar aja. Datar-datar aja. Nah, saya punya pengalaman bekerja di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Oh. Saya jadi sekwan berapa tahun? 5 tahun apa tuh? Jadi cukup mengenal beberapa. Jadi soal politik, soal DPRD, saya makanannya tiap hari. Ya, itu setiap hari. Berhubungan dengan mereka. Nah, mengelola DPRD dan sekarang menjadi wali kota, membangun hubungan dengan DPRD, kita baik-baik saja. Aman-aman saja. Ini kan tahun kedua nih Pak. Iya. Baru lah ya. Ada yang mulai ngelamar-ngelamar Bapak masuk partai pasti banyak loh Pak. Banyak Pak ya? Iya. Dan memberikan peluang untuk menjadi ketua partai di daerah. Ada beberapa. Ketua provinsi berarti? Provinsi, ada kota. provinsi, ada kota. Tapi saya sudah berkomitmen dan konsisten dengan komitmen itu bahwa saya nanti 2029 baru memilih untuk masuk partai. Oh, jadi nggak sekarang? Nggak sekarang. Nanti pasti masuk? Masuk. Tapi nggak sekarang? Iya, kan saya udah nggak ASN lagi. Oh, pas maju kemarin mundur? Pensiun mundur. Atau? Enggak, usia belum cukup pensiun dini, jadi akhirnya masih muda memang Bapak nih. Diberhentikan. Dengan hormat. Dengan hormat. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dengan partai politik sampai hari ini aman-aman saja. Baik, ya. Saya rasa ini kan soal kita berkomunikasi. Ya, itu betul Pak. Iya. Apapun yang masalah yang ada kita bisa selesaikan dengan baik. Dan kan partai pendukung saya cukup banyak kemarin. Gerindra, Golkar, Nasdem, PDIP, PSI, juga ya. Ada partai PKS, ada juga. Partai Garuda juga ada. Garuda, 7. Ini kalau saya dengar Bapak ini salah satu mencatat sejarah.
Iya. karena menggabungkan dukungan Golkar dan Nah PDIP. itu baru Benar pernah nggak, Pak? terjadi di Gimana Kota ceritanya Ambon. di Ambon, Pak? Belum pernah Jadi terjadinya nih gimana, Pak? jadi setiap kali pilkada pasti Golkar mengusung calon sendiri, PDIP sendiri. Selalu itu ya? Dan biasa pertarungan antara dua ini aja di Kota Ambon. Tapi kemarin ya mungkin saja di PDIP waktu itu nggak ada kader yang siap, yang cukup bagus untuk maju. Golkar juga sama. Ya supaya nggak lari saya ambil wakilnya Golkar. Oh, Ibu Ibu Eli Eli. Toisula. Iya, Beliau kader Golkar. kader Golkar. Menarik sekali. Nah, anggota Bahwa DPRD, ini- ketua DPRD dari Golkar kan. Nah, saya ambil dia. Nah, diprediksi oleh semua politisi dan pengamat di Kota Ambon nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin PDIP sama Golkar gabung. Oh, Tapi saya bilang saya yang menyatukan mereka dan ini terjadi seperti jadi benar, betul ya? Benar. Dalam cetak sejarah nih. Iya. Karena itu Keras. ya dalam tanda petik musuh bebuyutan politik di Kota Ambon. Politik ya. dalam Iya. arti. Nanti 2029 kelihatannya arah-arahnya kemana nih, Pak? Kisi-kisi sedikit kita. Nanti kita lihat. Oh, masih jauh sih ya. Ya. Ya tergantung konstelasi politik nasional nanti kita menyesuaikan lah. Ya. Pak, tapi gini, Pak, kan orang berpartai kepala daerah dengan yang bukan kader partai gitu, Pak. Apakah kebijakannya didukung atau memang banyak dikritisi sama legislatif? Saya rasa hari ini kalau kita menjadi kepala daerah, kalau kita disayang, dicintai rakyat, nggak berani dikritik. Pengawas oke lah. Ya, monitoring, mengawasi ya, silakan. oke, ya. Nah, terus kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, terus apa yang mau dikritik? Oke. Dikritisi. Ini poin penting sih. Ya, saya berpikirnya seperti itu. Kita boleh berbeda partai, tapi tujuan kita sama, membangun Kota Ambon. Kalau wali kotanya bekerja sesuai aturan, mengedepankan kepentingan rakyat, apa yang mau dikritik? Mengkritik kalau kita bekerja salah. Iya. Tapi sepanjang kita bekerja sesuai dengan jalur, nggak aneh-aneh. Kalau dikritik, rakyat yang marah. Iya. Jadi memang kalau kita itu agak ada sebuah anomali di situ. Kita di satu sisi dewan mengawasi kita, berhak untuk mengkritisi dan lain-lain. Tapi kalau kita bekerja baik, rakyat mendukung kita, dewan juga pikir-pikir dia untuk mengkritisi. Karena kalau dikritisi, rakyat yang menjawab. Yang merespon langsung. Ya, merespon langsung. Nah, yang berikut memang saya terbiasa untuk mendengar, menjaring aspirasi masyarakat. Saya punya program salah satu namanya Wali Kota Jumpa Rakyat. Apa itu, Pak? Itu setiap Jumat saya berikan kesempatan masyarakat untuk datang ketemu saya. Datang ke balai kota? Iya. Langsung? Ketemuin Bapak langsung? Ketemu langsung. Sampaikan undang-undang? Sampaikan apa aja. Marah-marah gitu? Boleh. Ada pernah dimarahin warga, Pak? Saya nggak pernah dimarah, tapi sekdanya, kepala dinasnya, Pak ini kepala dinasnya ini nggak benar gini. Oh gitu? Iya. Ngadunya ke Bapak? Ngadu ke saya. Nah itu program itu saya lakukan waktu jadi PJ, akhirnya itu. Oh jalan sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia masuk dalam salah satu program prioritas saya. Prioritas. Apa keluhan yang paling keras, Pak, didengar, Pak? Macam-macam, pungli lah. Oh ya? Yang pungli itu saya nonjobkan langsung tuh. Langsung, Pak? Langsung. Apa? Struktural cukup tinggi jabatannya? Ada kepala UPT pasar, tinggi juga, kepala terminal. Nah itu kayak gitu. Oh, Bapak banyak musuh nanti, Pak? Enggak. Satu orang aja kan. Kerjanya nggak benar, pungli. Gitu. Nah itu, jadi mendengar aspirasi, tapi nggak semua juga soal laporan tentang itu. Soal datang mengeluh air bersih, nggak jalan, dan lain-lain, jalan rusak, macam-macam. Langsung menerima Nah, keluhan dari itu masyarakat. satu yang berhadapan langsung. Tapi yang berikut, saya juga merespon di medsos. Oh, Bapak main sosmed juga nih? Medsos, IG, TikTok. Ya, jadi IG, TikTok, FB, Facebook. Komentar saya jawab sendiri. Oh, Bapak nggak pakai admin? Nggak. Saya perlu follow, nanti kita Iya, follow. saya sendiri, Pak. Apa biasanya, Pak, paling ramai soal apa?
netizen Ambon ini concern soal apa Pak? Kalau konten-konten Bapak, misalnya Bapak lagi posting, Iya. atau akun Pemkot lagi posting sesuatu yang paling rame di serbu netizen Ambon itu apa Pak? Ya soal ketertiban. Oh, misalnya apa Pak? Misalnya pasar Kenapa? Semraut, pasar gini oke. gitu. Soal angkot keluar dari terminal, Angkot itu ngetem, masalah terus. soal orang berjualan di trotoar, ya gitu-gitu, masalah-masalah gitu. Habis itu bawa follow up, respon dulu, terus Ya, respon. follow up di lapangan. Jadi saya itu kan begitu mereka ini saya jawab langsung saya screenshot Kadis. Oh, Gitu. langsung Jadi tindak kita lanjut ya. sebenarnya memotong birokrasi panjang soal laporan sampai tindak lanjut. Pantes Pak Wali ini populer ya. Iya. Pantes populer. Jadi begitu saya jawab mereka kan senang. Iya Pak, kita kalau direspon sama pemilik akun tuh senang Pak. Iya. Saya tuh kalau komentar Facebook serius saya balas semua. Sempat itu Pak? Balas. Biasanya jam-jam tertentu atau Jam-jam tertentu jam 2, jam 1. siang? Oke. Cuma bukan siang. Oh malam? Iya. Oh jam 2 malam? Iya. Begadang Pak. Atau di mobil lagi di perjalanan mau acara balas. Begitu. Jadi sebenarnya simpel saja kalau kita mau dekat dengan rakyat sebenarnya. Responnya apa yang mereka sampaikan aja. Soal nanti terjawab atau enggak itu urusan berikut. Iya. Yang penting direspon dulu. Tapi itu betul Pak, ketika rakyat tuh direspon, Iya. apalagi langsung Pak sama pejabat, itu cukup appreciate kita. Iya. Mau nanti kayak apa hasilnya gitu ya, ketika Betul. itu ditanggapi, buat kita itu luar biasa loh Pak. Saya kan coba mempelajari rupanya sampai ke tingkat demo itu karena yang kecil-kecil ini nggak selesai. Jadi akumulasi. Sebenarnya nggak ada masalah yang langsung besar, Pak. Kecil, nggak direspon, tambah jadi besar ya. Pernah ada di demo Pak sama warga? Saya jadi wali kota 2 tahun, sampai 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini, saya belum pernah di demo. Belum, dan jangan ada demo ya, artinya. Kalau ngeliat Bapak merespon cukup cepat sih harusnya. Nggak ada bottleneck ya? Kalaupun kemarin ada, nggak ada bottleneck. Kalaupun kemarin ada demo itu bukan demo saya. Oh ada demo, soal apa deh? Saya nggak ada waktu 1 kali. Mereka demo untuk minta saya koreksi kepala dinas. Begitu. Jadi itu soal kepala dinas ya. Oke. Menarik ini. Tapi kalau keluhan di komen-komen Instagram, Facebook sama TikTok paling banyak tuh soal apa sih Pak? Itu yang tadi saya bilang. Penertiban. Jadi kalau pasar itu kalau pedagangnya keluar jualan di luar, itu udah. Jadi fokus mereka tuh di pasar aja tuh. Pasar Pak ya? Iya. Pasar tuh benar-benar denyut utama Pak ya? Karena pasar itu kalau dia Semraut macet. Oh. Dampaknya banyak. Ya gitu. Nah kalau soal-soal lain, kayaknya soal tanah, tapi kan bukan kewenangan kita. Itu saya biasa sampaikan, nanti saya teruskan ke pertanahan, begitu aja. Yang penting direspon lah apa yang mereka sampaikan. Nah itu, jadi kalau sudah selesai di masalah-masalah kecil begitu, terus mereka mau demo apa? Iya, masalahnya udah ditanggapi itu udah. Ya, kecuali ada Kadis yang korupsi, itu biasalah. Hukum, dana ya. Iya, seperti itu. Tapi rata-rata semua sudah berjalan baik. Karena saya tegas kalau ada yang bersalah pasti saya tindak. Nggak ada tebang pilih gitu Pak. Nggak ada ampun. Meskipun orang yang Bapak nih. Nggak ada. Semuanya orang saya pun tetap saya. Kalau bersalah ya, kalau bersalah terbukti apalagi. Karena itu semua diajak bekerja baik. Oke. Seperti itu. Jadi enak sebenarnya. Kalau kita lihat netizen memang kita nggak bisa mengendalikan persepsi orang Pak. Iya. Kalau Bapak misalnya ada dikritik keras gitu Pak, pernah ada komen paling jahat nggak Pak? Ada. Saya jawab baik-baik. Apa Pak? Soal apa dia? Misalnya kan kalau kita, ini namanya orang yang nggak sejalan dengan kita bikin baik pun salah. Kan gitu. Jadi misalnya, wali kota nggak kerja apa-apa juga kok. Saya jawab terima kasih. Yang sudah kerja begini saja dibilang belum kerja, apalagi yang nggak kerja. Kan gitu aja. Nah, tapi rata-rata yang seperti itu diserang sama
netizen lain. Ya itu. Oh, pakai buzzer jangan-jangan? Enggak ada. Jadi organik ya? Iya, jadi mereka yang komentar positif itu menyerang dia tuh. Jadi alami tuh ya? Alami, saya nggak ada buzzer. Nggak ada buzzer Pak ya? Nggak ada. Saya mencoba untuk secara alamiah mau mengukur. Betul. Kalau buzzer biaya lagi. Iya lagi Pak ya? Iya. Ini sudah ditekan tadi kampanye biaya. Kampanye. Mana ada modal buat buzzer? Nggak ada. Jadi saya cukup senang karena biaya politiknya kecil. Makanya kalau sudah jadi ya rakyat yang harus kita perhatikan. Hampir kayak gratis aja sih jadi wali kota kan. Pak, ini kan pemerintahan Bapak masih berjalan baru 1-2 tahun Pak ya. 3 tahun lagi. Kira-kira ada, kalau kita bikin skala prioritas Pak, apa yang mau Bapak kejar paling atas untuk satu programnya? Iya. Jadi memang kan hasil identifikasi terhadap permasalahan di Kota Ambon itu akhirnya muncullah 17 program prioritas. 17 program. 17. Yang paling atas adalah soal akses air bersih. Oh, air bersih cukup ini Pak ya? Iya. Jadi Ambon dengan kondisi wilayah kita yang dataran terus perbukitan, itu memang kesulitan di daerah perbukitan untuk mendapatkan air bersih. Akses air bersih. Nah, karena itu saya punya cita-cita bahwa paling tidak 5 tahun ini sebagian besar masyarakat sudah bisa terakses air bersih. Nah, itu dari mulai sejak memimpin sampai sekarang udah belasan titik-titik yang kita buka air bersih baru ya. Nah, satu. Yang kedua, jalan nggak boleh berlubang. Jadi kalau program prioritas itu sederhana semua. Ini benar-benar buat rakyat. Iya, karena itu memang kebutuhan rakyat sebenarnya. Air itu memang. Air, jalan yang bagus, modal usaha yang cukup, bantuan perikanan. Oh, perikanan. Iya, alat tangkap dan lain-lain karena sebagian nelayan. Benar-benar langsung mengena ke. Nah, perbaikan pelayanan birokrasi, bangun mall pelayanan publik karena Kota Ambon belum punya. Sudah jadi, tinggal kita lagi pengadaan isinya terus diresmikan udah. Kalau kita lihat misalnya akses air bersih sama pembangunan jalan tadi Pak, ini kan terkait infrastruktur. Ada irisan dengan pemerintah pusat soal ini pembangunan? Ada Pak. Jadi ada intervensi pemerintah pusat untuk SPAM ya, itu penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum. Kalau jalan kan ada IJD, di perjalanan daerah. Oh, dengan provinsi. Dengan pusat. Dengan pusat langsung. Karena kan kita sudah dibagi kewenangan jalan masing-masing. Tapi karena keterbatasan anggaran di daerah, pemerintah pusat bisa mengintervensi lewat Inpres Jalan Daerah. Inpres Jalan Daerah. Ya, jadi bukan cuma jalan nasional aja yang mereka perbaiki, tapi jalan daerah juga bisa diperbaiki. Bisa, ya. Nah, kemarin kami kan dapat di tahun 2025 kota terbaik ketiga penyelenggaraan jalan nasional. Kota terbaik ketiga secara nasional. Iya. Jadi kompetitornya semua kota di Indonesia ya. Iya. Apa ininya Pak? Kategorinya apa Pak? Ya mungkin luas atau panjang yang kita perbaiki. Oh, jadi masuk banyak Pak ya? Banyak. Saya waktu tahun pertama itu sekitar 20-an lebih ruas jalan. Jadi Bapak baru ngejabat dilantik langsung perbaiki jalan? Langsung perbaiki jalan. Nah, ini penting nih, penting buat kepala daerah lain. Perbaiki jalan. Ditiru nih. Jadi kita dapat Sutami Award itu karena kita juara 3. Apa namanya Pak? Sutami. Sutami Award. Sutami itu Menteri PU zaman pertama. Oh, Menteri pertama, oke. Nah, ada apresiasi 20 miliar. Oh, lumayan tuh Pak. Untuk tahun ini. Makanya tahun ini saya aspal jalan 20 miliar lagi. Oh, langsung tuh? Iya. Jadi duit hadiah? Langsung jalan semua. Lagi. Bapak kayak calon 2 periode nih. Jadi sebenarnya itulah yang dibutuhkan masyarakat. Iya, benar. Karena kalau jalannya bagus, orang beraktivitas bagus, ke sekolah lancar, perekonomian lancar, semua lancar. Akses jalan tuh penting. Kalau jalan berlubang kiri kanan kan. Nah, saya punya cita-cita itu. Ini kan sekarang kita lagi
agak susah karena pemotongan TKD TKD dan sama lain-lain. DBH. Ya, kalau enggak saya yakin 5 tahun saya semua jalan kewenangan Kota Ambon pasti licin. Mulus Pak ya? Mulus. Jalan di Ambon mulus ya? Mulus. Ya, Sama air DBH ini bersih. dana bagi hasil ya, Iya, Pak, dana bagi pemerintah hasil. pusat dan daerah. Betul. Ini memang masalah semua daerah Iya. dengan kebijakan Pak Purba ya. Pak Wali Kota ini dari tadi sudah selesai nih Pak dia nih. Iya, iya. Pak terakhir Pak, nggak Iya. apa, nggak apa, biarin aja kita. Terakhir kira-kira Bapak mau sampaikan apa nih buat warga Ambon, Iya. masyarakat di sana? Apakah Bapak menyampaikan soal bola, Iya. prioritas pembangunan, UMKM atau infrastruktur lain yang Bapak mau sampaikan Iya. sekarang Pak? Ya, secara khusus kepada masyarakat Kota Ambon, yang pertama fenomena dukung-mendukung timnas di Piala Dunia ini sebenarnya sadar atau tidak sadar dia mengangkat Kota Ambon hari Iya, ini. betul. Dan ini luar biasa ya. Ini semua sudah bagus, tinggal kita menjaga saja supaya tidak terjadi persoalan permasalahan di sana, konflik antar pendukung, itu saja. Itu saja yang kita jaga. Selebihnya silakan saja euforia ini terus dilakukan sampai Piala Dunia selesai. Sampai pada pemenang. Pemerintah kota akan terus ada untuk berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat bisa kami layani, kami fasilitasi dengan baik. Saya rasa tugas pemerintah akan kami lakukan, tugas masyarakat adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban, karena kita butuh Ambon dilihat sebagai kota yang aman dan damai. Betul. Saya kira itu. Pak Wali Kota Ambon, terima kasih sudah mampir ke sini, udah kita culik sebentar ke studio sebelum acara di Medan. Rekan-rekan NTV, terima kasih juga yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe semua aset sosial media kami. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.